Selamat datang kembali di channel saya, serial pemrograman C++. Untuk yang berikutnya adalah tentang bagian ke-6, yaitu operator pada C++. Operator merupakan sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi perhitungan atau logika pada suatu atau lebih operan yang tersedia. Operan sendiri adalah suatu informasi atau data yang dapat dimanipulasi atau diproses oleh operator, misalnya A plus B. Pada operasi tersebut, A dan B adalah operan dan tanda plus, tanda tambah atau plus adalah operator. Pada umumnya, penggunaan dua dan jenis operator pada C++ hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya, yaitu antara lain operator aritmatika, operator pembanding, operator penugasan, dan lain-lain. Baiklah, kita akan menuju daripada jenis-jenis operator yang bisa dioperasikan pada C++. Baik, kita akan mulai pada bagian yang berikutnya. Baik, slide yang berikutnya adalah tentang operator aritmatika, yaitu operator pertama operasi plus. Operator aritmatika merupakan operator yang melakukan operasi matematika atau hitungan, misalnya kali, bagi, tambah, kurang, dan sebagainya. Selain keempat operator tersebut, C++ juga memiliki operasi modulo atau division yang dipakai pada untuk mencari sisa hasil bagi. Oke, sekarang kita lihat jenis operator di sini dan juga contohnya. Kita lihat di tabel sebelah kiri adalah operator aritmatika dan di sebelah kanan adalah unary dari operator aritmatika. Maksudnya di sini kalau tanda operatornya plus berarti contohnya adalah plus A. Kalau tanda pengurangan berarti min A atau min B. Oke, sekarang kita lihat contoh dari codingannya. Baik, berikut adalah contoh codingan dari operator aritmatika. Di sini kita lihat masukkan nilai A, lalu masukkan nilai B. Berarti kita input terlebih dahulu dari keyboard ya. Dan nanti operasinya A plus B, A min B, A kali B, A bagi B, dan A mod B atau modulus B. Di sini di sebelah kanan yang warna hitam itu adalah screenshot dari hasil running codingan tersebut. Kita lihat di situ saya masukkan nilai A adalah 3000 dan nilai B adalah 45. Berarti hasilnya adalah kalian bisa lihat A plus B sekian sampai dengan A modulus B adalah sekian. Oke, mudah ya, kalian praktekkan di editor masing-masing. Operator yang berikutnya adalah operator penugasan atau operator assignment, yaitu operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Pada C++ dimungkinkan juga untuk memanipulasi data pada operator assignment gabungan seperti plus sama dengan, min sama dengan, dan seterusnya. Oke, operator assignment ini tandanya adalah sama dengan. Di sini kita lihat tabelnya. Di situ ada operator, lalu keterangannya apa, contohnya apa. Itu merupakan operator assignment gabungan. Oke, sekarang kita lihat contoh codingnya. Baik, slide yang berikutnya. Baiklah, slide yang berikutnya adalah codingan dari operator assignment. Di sini kita lihat ada angka 137 dan 2021. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Y sama dengan Y plus sama dengan X, Y min sama dengan X, dan seterusnya, dan seterusnya. Silahkan kalian coba ya di editor masing-masing. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke operator yang berikutnya. Operator berikutnya yang terdapat pada slide ini adalah operator increment dan decrement. Increment itu penambahan atau plus plus, sedangkan decrement itu pengurangan atau min-min. Merupakan operator untuk melakukan suatu proses penambahan dan pengurangan data sebanyak satu, ya. Jadi cuma satu angka yang diproses. Oke, kalian lihat di situ tabelnya, dan berikut juga sudah saya berikan simbol dan keterangannya, dan juga coding sederhana ya. Silakan kalian coba di editor masing-masing. Seperti biasa pada codingan itu, yang sebelah kiri adalah codingan, terdapat pada editor Embarcado, yang sebelah kanannya adalah screenshot hasil running dari codingan tersebut. Oke, kita lanjut ke operator berikutnya. Operator keempat adalah operator pembanding atau relasional. Apa itu? Operator pembanding atau relasional merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai, ya, membandingkan dua buah nilai pada suatu operasi atau ekspresi. Hasil dari operator perbandingan itu bernilai true atau false. Jadi
hasilnya adalah true atau false, bukan berupa angka atau karakter ya, true atau false. Di sini saya lampirkan tabel dari operator pembandingan. Kita lihat di situ ada operatornya, jenis operator, lalu keterangannya dan contohnya. Oke, silakan kalian baca dan saya akan berikan contoh codingannya dari operator pembanding tersebut. Ya, slide yang terlihat pada layar berikut adalah contoh coding dari operator pembanding atau operator relasional, dan di sebelah kanan yang berwarna hitam adalah screenshot dari output dari codingan tersebut. Nah, kita bahas satu aja. Misalnya diketahui ya di sini X adalah 123 dan Y adalah 2021. Jadi kalau X besar Y lebih besar dari Y itu jelas salah. Kalau salah berarti pada codingannya dari hasil outputnya itu yang sebelah kanan itu bernilai 0. Itu false ya. Kalau sama dengan 1 atau bernilai 1 sama dengan true. Gitu ya. Gampang kan? Kalau 0 sama dengan false, kalau 1 sama dengan true. Oke, kita lanjut ke operator yang berikutnya. Oke, baik. Slide yang berikutnya atau gambar yang berikutnya adalah operator logika, yaitu operator yang digunakan untuk memeriksa kesamaan nilai dari dua data atau lebih ya, mengecek pada suatu operasi. Hasil operasi adalah mengembalikan nilai dari bilangan boolean. Oke ya. Jadi hasilnya adalah true atau false. Kalian lihat di sini operatornya, jenis operatornya, simbol dan, lalu simbol tanda mutlak dan simbol tanda seru. Lalu keterangannya apa dan juga contoh pada tabel sebelah kanannya juga telah saya berikan. Oke, sekarang kita lihat contoh codingannya. Di slide berikutnya ini adalah contoh codingan dan screenshot ya. Contoh codingannya itu sebelah kiri dan screenshot dari hasil running atau outputnya adalah di sebelah kanan. Oke, kita bahas dulu ya satu-satu. Diketahui X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Bol itu adalah BOL itu adalah hasil. Berarti hasil adalah bernilai true atau false. Oke. Kita lihat hasil sama dengan X di baris yang ke-18, hasil sama dengan X dan Y ya. Maka hasilnya adalah kita lihat di sini adalah 0. Berikutnya adalah 1 dan seterusnya. Sekali lagi 0 itu bernilai false dan 1 itu bernilai true ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oke, kita lanjut bagian berikutnya. Operator yang keenam adalah operator bitwise, yaitu merupakan suatu operator proses penghitungan ya yang berfokus pada data bilangan biner berbasis 2 ya, berarti pada bilangan biner. Operator bitwise berfungsi untuk mengubah sebuah bilangan desimal menjadi bilangan biner terlebih dahulu. Hasilnya akan dirubah kembali menjadi bilangan desimal. Oke. Bahasa C++ mendukung 6 jenis operator bitwise seperti yang terlihat pada tabel ya yang saya lampirkan di slide ini. Operatornya di sini ada dan, ada min, ada pangkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nama operatornya apa, lalu contohnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, silakan kalian baca, dan saya akan membuat codingannya setelah tampil. Ya, slide ini adalah tampilan coding dan screenshot dari hasil codingannya ya. Ini adalah codingan dari bitwise OR ya. Saya ambil salah satu contoh bitwise OR dulu, bitwise OR saja ya. Dan sebelah kanannya adalah seperti biasa screenshot dari hasil running outputnya. Oke, di sini kita masukkan dari keyboard ya. Jadi dia minta input di codingan ini, masukkan nilai X, saya masukkan situ 20, lalu masukkan nilai Y, saya masukkan 25. Jadi X or Y hasilnya adalah 29. Kenapa 29? Silakan kalian lihat lagi teorinya yang contoh yang sudah saya berikan di tabel yang di slide sebelumnya. Oke, mudah ya. Kalian tinggal coba di editor masing-masing. Oke. Ya, seperti biasa pada tiap akhir bagian video, mohon jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tambah semangat untuk ngodingnya. Oke, kita akan bertemu lagi di bagian ke-7 tentang percabangan. Semangat ngoding!